Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami mengenai manajemen lingkungan dan limbah industri pada industri pabrik tahu yang berada di Desa Jorok. Adapun latar belakang masalahnya yaitu tahu merupakan salah satu jenis makanan sumber protein yang mengandung bahan dasar kacang kedelai yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, industri tahu menghasilkan limbah cair dan padat yang sangat mencemari lingkungan. Nah, industri tahu membutuhkan air untuk pengolahannya seperti untuk menyortir, merendam, mengupas, mencuci, menggiling, memasak, dan menyaring. Nah, salah satu industri tahu yang terdapat di Kabupaten Sumbawa adalah di Desa Jorok. Pengolahan limbah yang ada di Desa Jorok tentunya harus dikelola dengan baik dan dipelihara secara rutin. Akan dilakukan kajian terhadap manajemen pengolahan limbahnya. Nah, tujuannya untuk mengetahui mekanisme pengolahan limbah tahu serta kelebihan dan kekurangannya, dan juga bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara pembuatan tahu? Nah, yang kedua, apa saja limbah industri tahu yang dihasilkan? Dan yang ketiga, bagaimana manajemen pengolahan limbah industri tahu tersebut? Nah, tujuannya yang pertama, mengetahui proses pembuatan tahu. Yang kedua, untuk mengetahui apa sajakah limbah industri tahu. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manajemen pengelolaan limbah industrinya. Adapun manfaatnya, yang pertama, memperluas wawasan, dan yang kedua, sebagai alternatif produsen dalam pengelolaan limbah. Selanjutnya di poin kedua ini ada profil industri, nama UMKM-nya UMKM Tahu Desa Jorok, alamatnya bisa kita lihat di sini berada di Jalan Raya Bypass Sering, terus berada di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk bidang atau jenis usahanya itu adalah pengelolaan tahu yang didirikan oleh Pak Mulyo pada tahun 2014. Untuk produksinya sendiri mereka hanya memproduksi tahu saja. Terus untuk kapasitas produksinya itu 2 kintal kacang kedelai per harinya. Nah, standar makanannya itu standar produksi produk yang digunakan adalah kedelai pilihan, yaitu kedelai impor Amerika yang dari United States. Nah, untuk pemasarannya itu mereka masih sekitaran Sumbawa, yaitu Pasar Seketeng, Pasar Berang Biji, dan Pasar Berang Bara, dan saat ini sedang mencoba ke pasar di bagian alas. Pada proses pembuatan tahu. Yang pertama, pada proses pembuatan tahu itu dilakukan pencucian. Nah, proses ini dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kacang kedelai seperti tanah, daun kering, kerikil, dan lain-lain yang terbawa oleh kacang kedelai. Nah, dalam proses pencucian, produsen hanya menggunakan air tanpa bahan tambahan lainnya. Dan setelah pencucian, kacang kedelai direndam selama kurang lebih 2 jam. Nah, setelah pencucian, selanjutnya adalah penggilingan, dilakukan untuk menghaluskan kacang kedelai menjadi bubur, sehingga tahu yang diperoleh mempunyai tekstur yang lembut. Penggilingan dilakukan 2 kali. Nah, hasil gilingan kacang kedelai ini kemudian ditampung untuk diproses lebih lanjut. Ketiga, pemasakan. Nah, pemasakan bubur kacang kedelai ini mempunyai proses yang sedikit rumit. Bubur kacang kedelai dicampur dengan air dan air sisa perebusan tahu difermentasi selama 1 hari. Yang keempat, pencetakan, yaitu endapan yang terbentuk pada proses perebusan kedua, selanjutnya akan ditaruh dalam cetakan. Nah, setelah tadi perebusan pertama, kemudian sudah diendapkan atau dibiarkan selama 1 hari, kemudian dicetak. Beberapa cetakan ini akan ditumpuk menjadi satu dan dipres menggunakan pemberat agar kandungan air yang tidak diperlukan dapat keluar mengeraskan struktur tahu. Kelima, pemotongan. Tahu didiamkan selama 30 menit, lalu dipotong sesuai ukuran untuk mempermudah proses pengemasan, pendistribusian, dan penjualan. Alat yang digunakan adalah penggaris, kayu, dan pisau dapur. Nah, setelah tahu dikemas,
Setelah dikemas, tahu yang sudah jadi ini kemudian didistribusikan ke pasar-pasar tradisional sebelum akhirnya sampai ke dapur rumah tangga masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang dasar hukum manajemen limbah. Nah, adapun untuk undang-undang yang mencakup pada pengolahan limbah ada tiga. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam pasal 163 tentang kesehatan lingkungan, di mana upaya kesehatan lingkungan ditunjukkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup pada pasal 69 ayat 9, di mana menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dan atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar. Selain itu, terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup pasal 58, di mana setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengolahan B3. Kelima yaitu pengelompokan aspek lingkungan. Emisi ke udara yakni udara yang disebabkan oleh cerobong asap, main atau alat dan knalpot. Pembuangan limbah ke badan air. Limbah yang disebabkan oleh hasil produksi yang dialirkan di saluran sanitasi atau dilepaskan ke badan air penerima melalui saluran pengeluaran. Pembuangan limbah ke tanah. Pembuangan limbah produksi yang dibuang langsung ke tanah disebut illegal dumping yang dapat melanggar hukum. Penggunaan bahan baku dan sumber daya alam, isu lingkungan sosial dan masyarakat sekitar. Penggunaan energi yang terlepas ke lingkungan yaitu panas, radiasi, dan getaran, limbah dan produksi sentingan. Poin ke-6 ini pembahasan tentang metode identifikasi. Jadi dalam metode identifikasi ini mencakup pada diagram alir proses. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah emisi udara, kemudian ada kebisingan getaran, kemudian ada eflusen cair, terakhir ada tumpahan. Nah, untuk keempat poin ini itu merupakan yang dihasilkan pada proses produksi gitu ya. Jadi keempat poin tersebut adalah empat aspek yang sekiranya dapat mengganggu aktivitas produksi. Selain itu ada transportasi dan juga input bahan bakar, kemudian ada energi. Semua poin-poin tersebut termasuk masuk ke dalam aspek proses produksi tahu. Setelah proses produksi ada yang namanya kemudian pasti tentunya ada yang dihasilkan ya. Nah, di sini ada produk yang dihasilkan adalah tahu. Nah, setelah menjadi tahu, di sini ada produk utama yaitu tahu dan kemudian ada limbah. Nah, limbah ini kemudian akan diolah kembali, kemudian untuk tahu itu akan di pemakaian dan pembuangan dari konsumen setelah dikonsumsi gitu ya. Baik, adapun mengenai komponen limbah tahu. Sebelumnya, komponen limbah hasil produksi merupakan bagian akhir dari semua proses produksi. Persoalan limbah hasil produksi sampai saat ini merupakan sesuatu yang sangat serius bagi semua industri, di mana limbah hasil produksi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu seperti limbah padat, cair, dan gas. Semua bentuk limbah tersebut berpotensi memicu dampak negatif, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi proses produksinya. Oleh karena itu, pengolahan limbah hasil produksi merupakan salah satu komponen yang penting untuk menilai kelayakan suatu proses produksi, di mana proses produksi yang menghasilkan limbah hasil seminimal mungkin saat ini semakin menjadi perhatian. Tetapi untuk skala industri kecil, seperti yang terjadi di sentra industri tahu, ternyata persoalan limbah masih menjadi sesuatu yang serius. Nah, adapun limbah tahu yang dihasilkan yaitu merupakan limbah cair. Air limbah tahu yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu biasanya oleh industri ditampung di bak penampungan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan, dan ada juga yang dibuang langsung ke saluran irigasi
Di pabrik tahu Desa Jorok, limbah cair hasil produksi langsung ditampung di penampungan tanah tanpa pengolahan terlebih dahulu, sehingga dikhawatirkan limbah cair ini bisa mencemarkan lingkungan pabrik. Adapun rancangan percobaan, yaitu rancangan ajak lengkap atau RAL, terdiri atas 4 perlakuan dengan 3 kali ulangan, sehingga didapat 12 unit percobaan dengan dosis arang aktif untuk menunda kematangan buah, yaitu 1 gram, 3 gram, dan 5 gram. Poin 8, yakni tentang rencana manajemen lingkungan produksi tahu. Nah, untuk rencana manajemen produksi lingkungan tahu itu ada tiga aspek. Yang pertama itu adalah aspek umum, kedua kemudian ada tindakan pengurangan, dan terakhir ada pengolahan limbah. Untuk umum sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada eksternal dan internal, di mana untuk poin eksternal terdapat 4 poin. Yang poin pertama kebijakan pengolahan lingkungan, yang kedua itu ada struktur organisasi, kemudian ada tugas dan tanggung jawab, dan terakhir adalah pelatihan lingkungan. Adapun untuk internal itu terdapat ada 4 poin juga. Yang pertama itu adalah peraturan internal perusahaan, kemudian ada komite lingkungan, yang ketiga ada monitoring kerja, dan yang keempat ada promosi kesadaran lingkungan. Jadi untuk internal ini dia masuk ke dalam yang terdapat dalam industri tersebut gitu ya, misalnya kayak karyawannya, terus juga tata cara kerjanya, proses produksinya, dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk aspek yang kedua itu ada tindakan pengurangan. Nah, untuk tindakan pengurangan itu ada 2 poin. Yang pertama itu ada eksternal dan internal. Untuk eksternal tersendiri itu ada 3 poin. Yang pertama adalah sumber-sumber polusi. Jadi kita mesti tahu nih sumber-sumber polusi ataupun sumber-sumber masalah itu terdapat dari mana saja. Dan yang kedua ada para penerima yang sensitif. Nah, tentunya di sini ketika ada kendala ataupun masalah-masalah terjadi akan ada beberapa orang yang terdampak gitu. Yang pertama itu ada karyawan tentunya, terus ada juga mesin-mesin dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada standar atau persyaratan. Selanjutnya itu ada poin tentang di internal, ada terdapat 3 poin. Yang pertama adalah pengukuran pengurangan, kemudian ada monitoring, dan yang terakhir ada rencana tanggap darurat. Nah, untuk rencana tanggap darurat ini bisa dikatakan sebagai jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun terdapat kecelakaan atau kerugian dan lain sebagainya, sudah dibuatkan rencana tanggap darurat apabila hal tersebut terjadi. Untuk yang ketiga itu ada pengolahan limbah. Nah, untuk pengolahan limbah sendiri terdapat 2, ada eksternal dan internal. Untuk poin eksternal itu ada 2, yaitu pengukuran pengurangan limbah, dan yang kedua adalah sasaran limbah. Untuk internal itu ada sistem pemilihan jenis limbah, dan yang kedua ada aliran limbah. Jadi untuk limbah ini sendiri perlu ditekankan bahwa untuk pengukuran pengurangan limbah perlu ditekankan untuk hasil dari limbahnya ini harus benar-benar diminimumkan. Adapun untuk sasaran limbahnya, kemudian ada sistem pemilihan jenis limbah, dan terakhir ada aliran limbah. Saya sini akan melanjutkan yaitu tentang terkait kesimpulan. Adapun kesimpulannya di sini yaitu berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa dampak dari limbah industri tahu perlu ditangani untuk menanggulangi pencemaran limbah pabrik tahu, yaitu diberlakukan peraturan-peraturan seperti UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengatur berbagai macam kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh para industri yang merusak kualitas dan baku mutu lingkungan hidup, dan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran limbah yang dapat merusak lingkungan hidup, didapat membahayakan kesehatan pada manusia dan pada ekosistem yang berada di perairan. Jikalau para industri melanggar ketentuan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, maka para industri tersebut wajib mendapatkan sanksi yang telah diberlakukan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.